Di video kali ini akan berisi tentang diet enak, bahagia, dan menyenangkan atau DBM. Bagi kalian yang baru memulai diet ini, ikut terus video saya dari pertama sampai dengan terakhir. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang diet DBM. Bagi kalian yang baru ingin memulai diet ini, ikuti terus video saya dari pertama sampai dengan terakhir. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Kemudian share sebanyak-banyaknya supaya channel saya lebih berkembang. Saya mengenal DBM sudah 2 tahun yang lalu. Nah, diet DBM ini adalah kepanjangan dari diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Diet DBM ini dipopulerkan oleh Suhu Robert Hendrik Limbono. DBM adalah diet rendah karbohidrat namun tinggi protein dan lemak. Dalam diet DBM menganggap bahwa karbohidrat merupakan salah satu penyebab seseorang itu mengalami kegemukan atau kelebihan berat badan. Hal ini karena karbohidrat adalah salah satu jenis zat gizi penyumbang kalori terbesar, apalagi jika dikonsumsi terlalu banyak. DBM dikenal dengan satu metode diet rendah karbohidrat namun tinggi protein hewan dan juga lemak. Nah, di dalam metode DBM ini kita dianjurkan untuk mengurangi asupan karbohidrat, terutama yang ada di dalam nasi dan juga umbi-umbian. Jadi di dalam metode DBM biasanya kita pengganti dari karbohidrat itu biasa dari sayur-sayur saja. Nah, kemudian harus tinggi protein, biasa protein yang biasa kita konsumsi seperti telur, ayam, ikan, kemudian daging, dan jenis protein hewan yang lain. Kalau misalnya kalian boleh makan jenis protein hewan yang lain, misalnya kayak kerbau dan bebek misalnya, itu bebas. Aturan pertama tadi adalah rendah karbohidrat dan tinggi protein hewan dan lemak. Nah, dan yang kedua adalah pantang mengonsumsi gula, baik gula cair, gula yang bubuk, ataupun dalam bentuk madu, maupun gula yang terkandung di dalam buah. Misalnya ada buah yang mengandung tinggi gula seperti semangka, kemudian kelengkeng, sawo misalnya. Hal ini dikarenakan gula akan meningkatkan jumlah insulin dalam badan secara kronis, yang akhirnya akan meningkatkan jumlah produksi lemak tubuh. Jadi di dalam DBM sendiri itu kita sangat membatasi jumlah gula. Kalaupun teman-teman ingin mengonsumsi gula, itu hanya sebatas 1 saset gula diet atau biasanya gula yang sudah direkomendasikan untuk diet. Ada beberapa orang juga yang bahkan tidak sama sekali mengonsumsi gula, seperti saya pada awal-awal diet. Contohnya pada berat badan dari 85 ke yang sekarang 60, saya untuk 1 bulan pertama itu tidak mengonsumsi gula sama sekali, sebab pola makan yang saya terapkan waktu itu adalah benar-benar tinggi protein dan karbohidratnya sangat rendah. Biasa saya mengonsumsi karbohidrat hanya dari sayuran-sayuran saja. Jadi gula yang di dalam jenis buah pun saya tidak mengonsumsi. Contohnya kayak buah yang tinggi gula semangka, kemudian sawo atau kelengkeng, itu tidak. Dalam diet DBM, buah yang diperbolehkan adalah buah alpukat. Jadi bagian kedua adalah pantang mengonsumsi gula, baik dalam bentuk gula bubuk seperti biasa, madu, kecap, dan juga gula yang terkandung di dalam buah. Dan buah yang dianjurkan dalam diet DBM adalah buah alpukat. Memang buah alpukat itu tinggi akan lemak, tetapi lemak dalam buah alpukat itu baik untuk diet. Selanjutnya dalam diet DBM, sarapan juga menjadi hal yang wajib. Biasanya menu sarapan dalam diet DBM adalah telur. Namun bagi kalian yang tidak suka telur atau alergi terhadap telur, bisa digantikan dengan jenis protein hewan yang lain, contohnya ikan,
ayam, daging. Dengan sarapan, maka kita akan merasa kenyang lebih lama. Dan biasanya seseorang yang tidak sarapan justru akan memicu lapar sehingga akhirnya memakan aneka makanan secara acak. Jadi karena kita tidak sarapan, akhirnya siang kita memakan makanan secara acak. Kalau saya pribadi lebih senang mengonsumsi telur. Tapi bagi kalian yang memang tidak terbiasa untuk sarapan, saya sarankan agar makan siang tetap di jalur DBM, yaitu dengan mengonsumsi rendah karbohidrat dan tinggi protein hewan. Berikut adalah menu makan yang diperbolehkan di dalam DBM. Menu makan yang diperbolehkan dalam DBM, terutama yang paling penting sekali adalah protein hewan. Protein hewan biasanya yang paling mudah didapat itu dari telur. Kemudian selain telur ada ayam, ada ikan. Kemudian sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran hijau, sayuran yang tidak mengandung tinggi akan pati seperti wortel, kembang kol, buncis, kangkung, dan dedaunan yang lain. Brokoli juga bisa. Selanjutnya, makanan-makanan yang pantang atau dilarang dalam diet DBM, terutama adalah jenis karbohidrat seperti nasi putih, nasi merah, kemudian umbi-umbian, mie, kemudian roti, pasta, dan jenis tepung-tepungan itu juga pantang di dalam diet DBM. Karena kalian menghindari jenis gula, otomatis jenis soda dan minuman-minuman instan yang mengandung gula pun pasti pantang di dalam diet ini ya. Poin penting dalam diet DBM adalah jangan lupa minum air putih. Air putih adalah komponen yang sangat penting di dalam tubuh sehingga direkomendasikan untuk minum air putih 3 gelas pada jam 9 pagi, 3 gelas pada jam 3 sore. Lewat dari jam itu pun boleh-boleh saja kalian meminum air putih, sebab air putih itu kan 0 kalori, jadi boleh-boleh saja. Yang selanjutnya adalah jangan lupa olahraga. Memang di awal saya bilang bahwa orang-orang yang malas berolahraga pun direkomendasikan untuk diet ini. Tetapi agar hasilnya maksimal, tentu kalian pun memerlukan olahraga. Sebab olahraga selain menyehatkan tubuh, mengencangkan kita punya badan. 1 minggu pertama, di video saya sebelumnya, saya bercerita bahwa 1 minggu pertama saya diet DBM itu tidak olahraga. Memang benar teman-teman, sebab 1 minggu pertama saya masih menyesuaikan dengan pola makan saya. Dengan kebiasaan baru, tidak makan nasi selama 1 minggu yang membuat saya sangat lemas efeknya waktu itu, saya tidak olahraga. Namun dengan demikian saya berhasil menurunkan berat badan saya di 1 minggu pertama itu 10 kilo. Ya, 10 kilo teman-teman. Sebab karena berat badan saya waktu itu sudah sangat berlebihan sekali, sudah 85 kilo dengan tinggi yang hanya 159. Nah, 1 minggu pertama saya tidak berolahraga. Namun sekarang karena sudah kehilangan berat badan yang cukup banyak, 25 kilo, saya sering berolahraga. Jadi minimal 1 minggu 2 kali. Dan waktu olahraga kurang lebih 30 menit. Dengan olahraga, maka olahraga akan membantu mempercepat membakar lemak dan mengencangkan otot-otot tubuh kita. Olahraga yang biasa saya lakukan pun sederhana ya teman-teman, misalnya jogging, kemudian senam simple di rumah mengikuti tutorial dari YouTube, kemudian bisa juga sit up, kemudian yoga, kemudian pilates dengan panduan dari YouTube tentunya. Jadi olahraga ringan saja. Untuk jenis buah, di video-video sebelumnya saya banyak sekali menerima kritikan bahwa ya memang buah itu bagus untuk diet, tapi di dalam diet DBM, buah satu-satunya yang boleh dikonsumsi adalah buah alpukat. Alpukat tidak mengandung gula. Selain buah, di dalam diet DBM juga pantang untuk mengonsumsi sejenis kacang-kacangan. Kenapa tidak boleh? Sebab itu mengandung karbohidrat. Nah, kita di dalam diet DBM itu sendiri mengajarkan kita untuk diet rendah karbohidrat. Jadi asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat dibatasi. Selanjutnya yang bagian terakhir adalah protein nabati. Protein nabati seperti contohnya tahu, tempe itu juga termasuk dalam kategori pantangan di dalam DBM. Karena tahu dan tempe itu mengandung banyak karbohidrat sehingga kita pantang untuk
makan tahu dan tempe. Yang diperbolehkan adalah protein hewan. Kemudian kita masuk pada jenis makanan dibatasi. Boleh dimakan tetapi dalam porsi tertentu. Misalnya susu. Susu kalian boleh minum itu susu full cream, tapi dibatasi hanya 125 ml setiap harinya. Begitu juga dengan kecap, maksimal 1 sendok makan, dan juga gula. Walaupun di awal tadi saya bilang bahwa gula itu pantang untuk diet DBM, tetapi kalau gula diet itu boleh, yaitu jumlahnya dibatasi hanya 1 saset gula diet setiap hari, tidak boleh lebih dari itu. Demikian adalah video tentang seputar DBM atau diet enak, bahagia, dan menyenangkan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian suka. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.